Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan yang banyak, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik kepada kita untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhalladzina rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan membaca syarah kitab Bulughul Maram, yang mana yang kita baca dari syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja kita akan meneruskan hadis atau syarah hadis idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum. Dan kita pertemuan yang telah lalu telah membaca beberapa fawaid dari hadis tersebut. Kemudian faedah berikutnya, annal qalba idza bala ala syai'in fa innahu yughsalu sab'a marratin ihdaha biturab. Didengarkan, jangan pada ngobrol. Sesungguhnya anjing apabila dia kencing pada sesuatu, maka dia dicuci 7 kali. Salah satunya ihdaha, yang pertama dicampur dengan tanah, yaitu apabila anjing kencing di bejana, maka wajib bejana tersebut air kencingnya ditumpahkan. Kemudian bejana tersebut dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Alasan yang disampaikan oleh para ulama yang berpendapat dengan ini, yaitu apa yang terkena air kencing anjing dicuci 7 kali. Alasannya karena air liur anjing huwa atharu minal baul, itu lebih baik, lebih suci daripada air kencingnya. Jadi kalau dibandingkan antara air liur anjing dan air kencingnya, lebih ringan air liur ditinjau dari kenajisannya. Maka wajib mencuci bejana yang dikencingi anjing tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama pencuciannya dicampur dengan tanah. Karena air kencing lebih buruk, lebih najis daripada air liurnya. Demikian pula al-udhratu min babi aula. Al-udhrah yaitu kotorannya. Kotoran anjing lebih pantas untuk dicuci 7 kali daripada air kencingnya. Wa hadza alaihi
al-jumhur. Ini pendapat jumhur ulama minal fuqaha. Jadi jumhur ulama berpendapat dengan ini. Air kencing dan kotoran anjing lebih pantas untuk dicuci 7 kali daripada air liurnya. Kemudian mereka berkata, inna jami'a najasatil qalbi la budda an tughsal sab'a marratin ihdaha biturab. Jumhur mengatakan semua najis dari anjing harus dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Pendapat kedua, yang pertama tadi pendapat jumhur, yang kedua pendapat Dhahiriyah. Innahu la yajibu tasbih fil ghusli wa istimali turab illa fil wulughi faqat. Tidak wajib mencuci dan tidak pula wajib menggunakan tanah pada najis yang berasal dari anjing, kecuali pada yang kena air liurnya anjing saja. Walau itu air liur anjing yang keluar ketika dia menjilati atau ketika dia minum. Adapun air kencing dan kotoran anjing itu seperti keumuman najis yang lainnya. Cukup dicuci sampai ainun najasahnya hilang. Dan enggak harus 7 kali, tidak harus dengan yang pertama dicampur dengan tanah. Ini pendapat Dhahiriyah. Wa hadza dhahirun ala madhhabihim. Ini zahir madhab mereka, kaum Dhahiriyah. Li'annahum yamna'un al-qiyas. Karena kaum Dhahiriyah itu mereka enggak pakai qiyas. Enggak ada qiyas dalam versi mereka. Wa qala qaumun min ahli al-qiyas inna hadzal hukma fil walugh atau fil wuluh faqat wal baul wal qudratu kasairin najasat. Kemudian satu kelompok dari ahlul qiyas, satu kelompok dari orang-orang yang mereka itu menggunakan qiyas, satu kelompok di kalangan mereka sependapat dengan pendapatnya kaum Dhahiriyah ini, yaitu yang dicuci 7 kali itu hanya pada waluknya anjing, air liurnya anjing. Sedangkan air kencing dan kotoran anjing hukumnya seperti semua najis. Kemudian mereka menyebutkan ilatnya, menyebutkan sebabnya. Alasannya apa? Para ulama dari ahlul qiyas tadi, sebagian dari ahlul qiyas tadi sependapat dengan kaum Dhahiriyah, alasannya mereka menyebutkan alasannya. Sesungguhnya anjing-anjing mereka datang dan pergi dan kencing di dalam Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Wa aidan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam anal kilab tabulu fi amkinatin nas. Nabi juga tahu, Nabi juga mengetahui bahwasanya anjing mereka akan kencing di tempat-tempat manusia. Mungkin di rumahnya, mungkin di halamannya. Wa majalisihim, dan tempat majlisnya para manusia. Walam yunabbih ala dzalik. Akan tapi Nabi tidak pernah mengingatkan hal ini. Nabi tidak pernah memerintahkan untuk tempat-tempat yang dikencingi anjing itu dicuci 7 kali. Enggak ada hadis yang meriwayatkan demikian.
Kemudian alasan mereka yang lain yang disebut oleh sebagian ahlul qiyas yang sependapat dengan kaum Dhahiriyah, mereka berkata, inna riqal kalbi fihi khasisah la tujadu fi baulihi wa rawsihi. Sesungguhnya air liur anjing itu memiliki kekhususan yang tidak ada pada air kencing dan kotorannya anjing. Yaitu apa? Di sana ada virus atau sesuatu yang dikenal oleh kalangan para dokter dengan dudah syarithiyah. Dudah syarithiyah adalah cacing pita. Sesungguhnya air liurnya anjing itu mengandung cacing pita. Hadhihi takunu fi riqil kalbi. Cacing pita ini ada di air liur anjing. Wa ta'allaqa fil ina. Wa tu'alliqu fil ina. Kemudian cacing pita ini ketika anjing minum di bejana, maka cacing pita ini akan menempel di bejana tersebut. Apabila ada yang menggunakan bejana ini sebelum dicuci, manusia memakainya, maka cacing pita ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Mungkin dia memegang bejana tersebut, kemudian cacing pitanya atau telurnya menempel di tangan, kemudian orang tersebut tidak mencuci dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian dia makan, maka cacing pita atau telurnya masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam lambung manusia bersama makanan yang dia makan. Dan cacing pita ini kalau dia menetas di dalam lambung dan menjadi cacing, dia akan menempel di maidah. Maidah itu di lambung. Wa tuhriquha, dan merusakkan lambung. Dan cacing pita ini wa annahu la yuziluha illa turab. Tidak ada yang bisa menghilangkan cacing pita ini kecuali tanah. Ini alasan yang disebutkan oleh ahlul qiyas yang sependapat dengan pendapat kaum Dhahiriyah tadi. Syekh berkata, wal masalah indi ana muta'arjihah. Masalah ini menurutku perlu dirojihkan, mana yang lebih benar. In nadharna ila ra'il jumhur, kalau kita melihat kepada pendapat jumhur ulama dan melihat kepada qadhil baul wal adrah, dan melihat kepada buruknya, kotornya air kencing dan kotoran anjing, aksara minar riq, itu lebih banyak buruknya, lebih banyak kotornya, lebih besar kenajisannya daripada air liur anjing. Kulna, maka kita berpendapat al-qaulu ma qalahul jumhur. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Kalau ditinjau kepada bahwasanya air kencing anjing dan air dan kotorannya lebih najis, lebih buruk daripada air liurnya. Namun apabila kita memandang kepada bahwasanya air kencing dan kotoran anjing di zaman Nabi banyak sekali, atau ada juga, bersamaan dengan ini Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci tempat-tempat yang dikencingi dan dikotori oleh anjing untuk dicuci 7 kali. Enggak ada riwayat yang menyatakan demikian. Dan dalam mencuci tempat tersebut 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Enggak ada riwayat yang demikian. Jika kita memandang kepada ini,
maka kita akan merojehkan bahwasanya yang dicuci 7 kali itu hanya yang terkena air liurnya anjing saja. Jadi Syekh Utsaimin dia ada dua pendapat ya. Mengikuti 2 pendapat. Dia tidak merujukkan salah satu dari keduanya. Dia bahwasanya setiap pendapat itu benar sesuai dengan alasannya. Pendapat jumhur benar bila ditinjau bahwasanya air kencing dan kotoran anjing lebih buruk, lebih najis daripada air liur anjing. Demikian pula kaum Dhahiriyah dan sebagian ahlul qiyas yang mengatakan bahwasanya yang dicuci 7 kali itu hanya air liurnya saja, tidak termasuk air kencing dan kotorannya. Alasannya apa? Alasannya karena di zaman Nabi juga ada anjing, yang mana anjing-anjing itu kencing dan buang kotoran di sembarang tempat, di tempat-tempat manusia. Namun tapi Nabi tidak pernah memerintahkan untuk dicuci 7 kali tempat-tempat yang dikotori anjing tersebut. Ini juga benar ditinjau dari sisi alasannya. Maka ya silahkan dipilih sesuai yang lebih mantap di hati. Karena lebih mantap yang mana? Wa idza qulna ta'addalat al-adillah indal insani fama huwal ahwat. Nah, dari dalil-dalil yang dikemukakan tadi ini sama, dalil-dalil sama kuat ya. Fama huwal ahwat. Maka mana yang lebih hati-hati? Yakni qadarna annaha ta'aradat min kulli wajhin alhamdulillah anta idza fasalta sab'a marat ihdahuma biturab minal qali wal adrah lam yaqul laka ahadun innal makan baqiya najisan. Maka mana yang lebih hati-hati? Apabila dalil-dalilnya sama kuat. Maka alhamdulillah jika kamu mencuci tempat yang dikencingi anjing atau dikotori anjing, dicuci 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah, maka orang akan mengatakan tempat ini sudah bersih dari najis karena sudah dicuci 7 kali. Namun kalau kamu tidak mencucinya, laulam tughsal laqala laka aksarun nas. Laulam tughsil, kalau kamu tidak mencucinya, maka kebanyakan ulama akan berkata kepadamu innal makana sara najisan. Tempat itu ya bernajis karena tidak dicuci. Tapi masalahnya sama-sama dicuci. Jadi yang jadi masalah, yang jadi pertentangan, apakah dicuci 7 kali yang pertama dengan tanah, atau cukup dicuci sampai bersih dan gak harus 7 kali dan gak harus campur dengan tanah cucian yang pertama. Bedanya itu, yang dicuci 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah, itu pendapat jumhur. Kenapa? Karena kotoran anjing dan air kencing anjing lebih buruk daripada air liurnya. Pakai kias. Wong air liurnya saja dicuci 7 kali, masuk yang lebih buruk, lebih kotor, lebih najis. Cuman dicuci sampai bersih saja. Ini pendapat jumhur. Sedangkan pendapat Dhahiriyah, ya dicuci tempat yang dikencingi anjing atau dikotori anjing, ya dicuci. Cuman sampai bersih, sampai najisnya hilang, sampai baunya hilang. Namun tidak harus sampai 7 kali.
dan tidak harus dicampur dengan tanah. Bedanya itu. Alasannya apa tadi sudah disebutkan, bahwasanya di zaman Nabi juga ada anjing. Anjing juga kencing dan buang kotoran sembarangan di tempat-tempat manusia. Namun Nabi tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk mencuci air kencing dan kotoran anjing yang mengenai tempat-tempat manusia untuk dicuci 7 kali. Maka silahkan dipilih mana yang lebih mantap di hati. Pendapat jumhur jelas, dan pendapat Zahiriyah juga alasannya sudah kita ketahui. Faedah berikutnya, annahu la budda min istimali turab fi tadhhiri najasatil qalbi alal khilaf alladhi sami'tumuhu al-walugh atau al-wulugh atau al-baul al-adrah tajibu bi turab liqauli rasuli ulahu nabi turab. Faedah berikutnya yang disebutkan Syekh Utsaimin, harus menggunakan tanah dalam mensucikan najis dari anjing di atas perselisihan yang telah kita sampaikan. Najis anjing yaitu pada waluhnya, air liurnya, kemudian baulnya, air kencingnya, dan yang ketiga adroh, yaitu kotorannya. Ketika najis yang berasal dari anjing ini wajib dicuci dengan tanah berdasarkan sabda Nabi di awal hadis, ulahun nabi turab. Yang pertama dicampur dengan tanah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sah tanahnya diganti dengan selain tanah? Hadza fi khilaf aidan. Dalam masalah ini juga ada khilaf di antara ulama. Yara ba'du ahli ilmi anna ghairu turab la yaqumu maqama turab. Sebagian ulama berpendapat barang atau sesuatu yang digunakan untuk menggantikan tanah dalam mencuci najis tadi, najis dari anjing, tidak bisa menggantikan tanah. Alasannya apa? Karena Nabi mengatakan ulahun nabi turab, yang pertama dicampur dengan tanah, bukan selain tanah. Jadi Rasulullah menunjuk tanah. Kalau Rasul menunjuk tanah, ya tanah, jangan diganti. Ini pendapat pertama. Kemudian alasan yang mereka sampaikan juga, li'anna turaba ahadut tahuraini. Karena tanah itu juga salah satu pensuci. Pensuci pertama adalah air. Ketika tidak ada air, menggunakan tanah dengan tayamum. Jadi tanah ahadut tahuraini, salah satu alat untuk bersuci. Ketika kita mengetahui bahwasanya tanah adalah salah satu alat untuk bersuci, kemudian Rasulullah menunjuk tanah, maka wajib menggunakan tanah. Karena Rasulullah sudah menunjuknya. Pendapat kedua, anna ghairu turab yaqumu maqamahu. Selain tanah bisa menggantikan kedudukan tanah dalam menggantikan tanah untuk mensucikan najis dari anjing. Idza kana mislahu, apabila selain tanah itu semisal tanah, fitandhif, dalam membersihkan, au asyad, atau bahkan lebih bersih kalau menggunakan selain tanah itu daripada dengan tanah. Dan kalian juga sudah tahu bahwasanya di zaman ini ada bahan-bahan, materi-materi dari bahan kimia yang lebih bagus dari tanah untuk kebersihan atau untuk membersihkan. Maka bahan-bahan kimia tadi bisa menggantikan kedudukan tanah dalam mensucikan
barang tempat yang terkena najis dari anjing. Mereka menyebutkan alasannya karena yang dimaksudkan Nabi tadi, ulahun Nabi turab, yang pertama dicampur tanah, adalah menghilangkan najisnya. Wa zawalu ainiha wa asariha, menghilangkan benda najisnya dan efek dari najis tersebut. Selama benda najisnya dan efek yang ditimbulkan oleh najis hilang, maka boleh menggunakan bahan apapun selain tanah, termasuk bahan-bahan kimia modern yang digunakan sebagai alat pembersih. Ini pendapat atau alasan yang disampaikan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, yaitu selain tanah bisa menggantikan kedudukan tanah dalam mensucikan najis dari anjing. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini menjawab atau membantah pendapat qaulul awal. Mereka berkata, sesungguhnya Nabi menunjuk tanah karena di zaman itu yang paling gampang didapati ya tanah. Jadi Rasulullah menunjuk tanah karena tanah itu paling gampang untuk didapati. Bukan maksudnya zat tanahnya yang dimaksudkan, tapi barang yang itu gampang didapatkan. Dan telah diketahui bahwasanya di zaman para sahabat sesuatu yang paling gampang didapati adalah tanah. Kama ya'ni laha nadhirun amara bi aysab ala dhul al-arabi ma'an, sebagaimana dalam riwayat yang lain semisal ini Nabi memerintahkan untuk dituangkan pada air kencing orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ada orang Arab Badui datang masuk masjid kemudian kencing di pojokan masjid. Para sahabat menghadiknya, jangan kencing di masjid. Dibentak, dimarahi. Rasulullah diam, biar diselesaikan dulu kencingnya. Ini juga termasuk kelembutan Nabi dalam mendidik. Kemudian Rasulullah setelah dia selesai kencing, Rasulullah memberi nasihat, sesungguhnya masjid itu bukan untuk ini, walakin li sholat, li qiraatil Quran. Kemudian Rasulullah meminta satu ember air dan disiramkan di air kencing tersebut. Seandainya air kencing tersebut dibiarkan, lama-lama juga nanti suci sendiri tempat yang dikencingi tersebut. Tapi butuh waktu seminggu atau lebih baru air kencingnya hilang dan baunya hilang. Tujuan Nabi menyiram air itu untuk mempercepat hilangnya najis. Demikian pula kita kembalikan kepada masalah najis pada anjing. Tujuan Nabi menggunakan tanah tadi untuk mempercepat hilangnya najis. Maka kalau ada bahan yang bisa mempercepat hilangnya najis selain tanah, maka tidak mengapa. Ini bantahan pendapat mereka. Kemudian alasan pendapat pertama bahwasanya tanah itu ahadut tahuraini. Maka para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua menyanggahnya. Ya, tanah adalah salah satu alat untuk bersuci. Akan tapi bersuci dengan tayamum tidak dimaksudkan dengan tayamum itu litandif,
Nggak ada ceritanya yang namanya orang pakai tanah atau bertayamum itu membersihkan badan. Nggak ada ceritanya. Akan tapi yang dimaksudkan dengan tayamum adalah litta'abbud, sekedar ibadah, atau tujuannya memang ibadah, bukan litanzif, bukan untuk membersihkan. Walamma kana al-insanu yata'abbad li rabbih, tatkala seseorang itu beribadah kepada Rabb-nya dengan melumurkan pada anggota badan yang mulia pada dirinya dengan tanah, diusapi tanah, sarat hadhihi at-taharah batinah. Jadi tujuannya ini ta'abbud, ibadah untuk membersihkan batin, tasri ila taharah hissiyah zahirah, bisa membawa kepada kebersihan hissi zahir. Wa illa fa minal ma'lumi anna tayammum bi turab la yunadhif wa la yuzilu syai'an. Dan telah diketahui secara akal bahwasanya orang yang tayamum itu tidak bisa membersihkan apapun dan juga tidak bisa menghilangkan apapun. Wan najasah hal hiya ibadah au ghair ibadah izalatuha. Sedangkan najis, dalam menghilangkan najis itu apakah ibadah atau bukan? Menghilangkan najis itu bukan ibadah. Karenanya orang yang membersihkan tempat, badan, pakaian dari najis, kalau tidak diiringi dengan niat, ya sah. Karena membersihkan najis itu bukan ibadah. Kalau membersihkan najis ibadah, maka harus diiringi dengan niat. Tatkala membersihkan dari najis itu bukan ibadah, la yaduruhu biduni niyah, tidak memudaratkan ini kalau tanpa niat. Wa yazulu hukmuha, dan hilang hukumnya law azalaha ghairu mukallaf. Dan kalau ada najis yang dibersihkan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti anak-anak yang belum balik, kan bukan mukallaf. Kalau dia membersihkan tempat dari najis, maka sah. Karena membersihkan najis itu bukan ibadah, maka dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang tidak mukallaf, maka sah pula. Demikian pula kalau najis hilang dengan sinar matahari, tidak ada peran manusia di situ, hilang dengan hujan, tidak ada peran manusia di situ, maka sah saja. Karena memang menghilangkan najis bukan ibadah, bukan dimaksudkan padanya ibadah, tapi itu sesuatu yang bukan ibadah, sehingga dilakukan oleh siapapun menjadi benar. Tapi kalau itu ibadah, maka harus diiringi dengan niat oleh orang yang membersihkan najis tersebut. Berdasarkan ini, idza wujida ma yaqumu maqama turab min al-asya' al-munadhibah jaydan fa innahu yaqumu maqama turab. Berdasarkan ini, kalau ada bahan yang bisa menduduki kedudukan tanah dalam membersihkan najis, maka boleh, maka bisa digunakan untuk menggantikan tanah. Ini pendapat kedua dan bantahannya terhadap pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya tanah tidak boleh tergantikan dalam mensucikan najis anjing. Pendapat kedua, bahan lain dari tanah boleh menggantikan kedudukan tanah. Alasannya dan bantahannya terhadap pendapat pertama telah kita uraikan. Kemudian Syekh Utsaimin memperpanjang masalah ini. Seandainya ada yang berkata, kenapa kita tidak mengikuti nas saja? Cukup kita
mengikuti nas dan tidak perlu ribet berdebat. Kalau nas yang mengatakan turab, ya kita gunakan tanah saja, nggak usah ribet kan. Tanah ya tanah, Rasul bilang tanah, ya kita gunakan tanah saja. Syekh Utsaimin mengatakan, na'am haqiqatan annal aula al-akhdhu bin nas. Ya, secara hakikatnya yang paling utama adalah mengambil nas. Nasnya bilang tanah, ya kita gunakan tanah. Sama saja apakah selain tanah itu bisa menggantikan kedudukan tanah atau tidak. Li'annaka idza ja'alta turaba fi izalati najasatil qalbi faqad tahara al-mahallu bin nassi wal ijma'. Sesungguhnya kamu apabila menggunakan tanah dalam menghilangkan najis anjing, maka sungguh tempat tersebut telah menjadi suci dengan nas dan ijma'. Lakin idza istamalta ghairahu mimman huwa misluhu aw andafu sara fi dzalika khilaf. Tapi kalau kamu mengganti tanah dengan yang lain dari bahan-bahan yang mungkin lebih membersihkan daripada tanah, di situ masih ada khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Wa kullama tajannabtal khilaf ma'a tasawi dalilaini fa huwa aula. Tatkala kita menjauhi khilaf bersamaan dengan sama kuatnya dua dalil, maka lebih pantas untuk kita menggunakan nas. Tapi perlu diperhatikan perkataan ma'atasawi dalilain, bersamaan dengan sama kuatnya dua dalil. Tapi kalau salah satu dari keduanya lebih rojih, maka kita mengambil yang rojih. Tulabul ilmi mengambil yang rojih. Yang rojih itu yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat di sini menggunakan tanah atau selain tanah bisa menggantikan kedudukan tanah. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat menggunakan tanah. Kenapa? Kalau kita menggunakan tanah, tempat tersebut telah bersih dengan nas dan ijma' kaum muslimin. Tapi kalau kita menggunakan selain tanah, mungkin pakai sabun cuci, sabun pel, apakah sah itu? Fihi khilaf. Di situ ada khilaf. Maka mengambil yang pertama lebih kuat daripada mengambil pendapat kedua yang di situ masih ada khilaf. Ya kan? Faedah berikutnya sangat panjang, tidak cukup 5 menit dan belum adzan. Berhubung pendapat kedua cukup panjang, maka kita akhiri kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jadi sangat bermanfaat kita membaca buku-bukunya Syekh Utsaimin, karena beliau sangat detail, sampai yang dengarkan ngantuk-ngantuk, sampai yang dengarkan pada nggak paham. Yang paham siapa? Yang dengarkan dan memiliki akal, memiliki kecerdasan. Yang dengarkan tapi nggak punya akal, nggak punya kecerdasan, kok nggak paham-paham saya, gitu. Perlu diulang itu. Nah, yang ingin mengulang, kalian dengarkan videonya. Kalau di share. Ayyuhalladzina rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.